Tinggal di lama ya. Jadi Pak, kami ini kalau tidak bisa membayar ini tidak hadirnya. Sudah ada permainan. Bapak sebagai ketua komisi 2 di antara kali permainan ini nampaknya permainan Pak. Kok lucu sekali. Lembaga dibikin ecek dibayar orang mau, saya curiga dibayar. Janganlah harapan saya dan doa saya terbaik buat pimpinan ketua komisi 2, nasib politiknya baik, jalannya lurus, apa yang kita akan dapat karena berdasarkan surat ketua DPR itu dibatalkan Bapak, tapi Bapak berani mengizinkan. Saya salut Pak terhadap jiwa Bapak. Ya, jadi Muhammad sudah menyiapkan untuk ketua DPR mengenai hukum itu. Kami tidak main-main. Begitu juga dengan DPR-nya. DPR Pak kami minta input 24 jam Pak. Kami mulai malam ini di sini Pak. Malam di sini. Oke. Kami di sini untuk kebetulan kami saya dipenuhi. Kami kita berdua mau ngomong lembaga terkait dalam hal ini SPD pun yang dihadirkan ini perjuangan masyarakat. Sekian tahun mereka dikanting hanya memperjuangkan nasib mereka. Nah makanya saya juga pikir karena aturan pemerintah kita ramai-ramai tidak bisa, saya juga memungkinkan anak-anak saya untuk turun. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Adil Kak Tanio, Baturan Kak Saruga, Basengan Kak Jumbata. Anggota DPRD yang dihormati, masyarakat yang saya banggakan. Perlu diketahui, surat ini kami dari awal sudah kawal. Dari beberapa minggu yang lalu sudah diingatkan, tetapi dari oknum pegawai ASN yang terlihat lebih tidak becus, termasuk pendamping komisi 2 terbukti sekarang. Pendamping komisi 2 juga tidak hadir di sini. Dari pagi-pagi kami rapat mereka tidak hadir. Halang-halang juga. Kami tetap fokus dalam melayani masyarakat. Saya perlu tahu kenapa saya pakaian saya di masyarakat. Jadi surat itu ditandatangani oleh Ketua DPRD pada tanggal 12. Berarti kesalahan dari administrasi, bukan dari kesalahan dari Ketua DPRD juga. Ketua DPRD pada hari Rabu perjalanan dinas, Kamis libur, hari Jumat dia tanda tangan, hari Jumat juga untuk diadakan ke perusahaan. Sehingga perusahaan punya dalih atau punya alasan bahwa mereka tidak hadir karena ada kepentingan itu dan kepentingan ini. Mudah-mudahan mereka bohong. Kalau mereka bohong, kita juga, saya juga sebagai masyarakat Jakarta tidak terima bahwa kita tidak ingin dibohongi oleh masyarakat, oleh perusahaan. Jangan mereka investasi di kita yang rugi jadi korban. Selanjutnya untuk jadwal bamus kita sudah ditetapkan Bapak pada tanggal 17 sampai tanggal 21 itu kita sudah ada jadwal bamus untuk perjalanan ke luar kota. Juga pada tanggal 22 sampai 25 juga sudah ada jadwal untuk kunjungan ke kecamatan. Kemungkinan mungkin dari rekan-rekan yang di dapil 2 kita kunjungan kerja ke kecamatan masing-masing atau dapil masing-masing. Otomatis dalam menghadirkan perusahaan kita akan menjadwal ulangkan di bulan depan. Mudah-mudahan di rapat bamus nanti ada jadwal RTPU. Saya juga akan bersuara kalau kita buat jadwal RTPU tapi tidak ditepati seperti ini dan administrasinya kacau balau seperti sekarang ini, percuma kita ada di DPRD sini kalau jadwal dipermain-mainkan, kalau administrasinya tidak becus. Kami dari anggota komisi 2 sudah mengawal dari awal sampai sekarang, tapi faktanya silakan menilai sendiri. Jadi untuk selanjutnya kami minta tanggapan dari anggota komisi 3 atau dari perwakilan dari 2, pertama dari Pak Polo menyikapi permasalahan ini. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Hadir Kak Talino, baca minta surga, pasangan Kak Dubata. Jadi kita ada dikasih sesi pertama, mohon maaf kepada rekan-rekan yang kedua, untuk saya dulu yang bicara. Jadi yang pertama yang saya hormati pimpinan rapat, kebetulan beliau juga Komisi 2 yang memang mengurusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usaha. Dan dari sini berkaitan dengan usaha sawit terkait dengan Komisi 2. Nah, kebetulan saya hadir di sini sebetulnya bukan Komisi 2, saya di Komisi 1. Tapi karena ini berkaitan dengan dapil saya, maka kami dari Komisi 2 juga diundang. Yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada perwakilan masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Secara pribadi saya mengapresiasi niat dan keinginan dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Batubaya, Kecamatan Simpang 2, yang pada hari ini hadir di gedung DPRD Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati juga ada perwakilan dari SBSI ya. Kemudian ada Kasindo, perwakilan dari Istana Puna, ya Pak. Kemudian selamat datang juga teman saya dari TBBR yang pada kesempatan pada sore hari ini sudah meluangkan waktunya ikut berjuang bersama masyarakat dalam perjuangan hak-haknya. Jadi yang pertama saya ingin bicara pertemuan kita pada hari ini memang terasa kurang gregetnya karena ketidakhadiran dari PT SMP. Semestinya PT SMP hadir pada kesempatan sore hari ini karena memang ini objek yang perlu kita bicarakan terkait apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Oleh sebab itu, saya secara pribadi sebagai anggota DPRD dan kedua menyampaikan kepada pimpinan yang pertama, saya merasa kecewa terus terang saja karena niat kita baik memediasi masyarakat, jangan sampai persoalan-persoalan yang sudah berlalu ini timbul lagi sehingga menimbulkan konflik sosial. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya minta kepada ketua komisi agar menjadwal ulang, karena tidak mungkin kita bicara sepihak, betul tidak? Karena keluhan-keluhan ini harus juga didengarkan oleh mereka. Jangan lari dari kenyataan. Ini kalau PHP ini susah. Oleh sebab itu penting sekali supaya jadwalan bagus bulan depan ini dijadwalkan kembali. Kalau memang tidak kita ada, saya dukung. Ini pun ketidakdatangan hari ini, saya pikir ini melecehkan lembaga DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Setuju? Kita ini lembaga terhormat dipilih oleh masyarakat. Kita ini perwakilan masyarakat. Oleh sebab itu, apalagi dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sudah sepatutnya, seharusnya PT SMP itu hadir untuk menjelaskan juga kepada kita, sehingga DPR bisa memberikan jalan tengah, bisa memberikan jalan keluar terkait persoalan-persoalan yang ada di Desa Batubaya. Karena saya mengikuti Pak Pimpinan, persoalan ini sebenarnya sudah lama, tapi sampai hari ini sepertinya persoalan ini belum selesai. Persoalan ini sangat merugikan masyarakat. Bahkan saya ingat sekali banyak masyarakat yang dalam tanda kutip dikriminalisasi. Masyarakat dibenturkan dengan aparat. Nah ini kan cara-cara feodal yang sampai hari ini sebaiknya ini tidak boleh lagi terjadi. Saya memberikan apresiasi pro kepada kepala Desa Batubaya yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan beliau ini harus dijaga. Saya ingatkan, beliau ini harus dijaga. Jangan sampai karena beliau memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tegaskan di sini. Saya ingatkan kepada kita semua. Karena persoalan ini bukan persoalan kecil. Saya minta kepada DPR, betul juga rekan saya,
sudah pernah terjadi. Nah, maunya kita adalah bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan, tidak menimbulkan konflik-konflik sosial di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR pada kesempatan ini, saya ingin luruskan karena ini berkaitan dengan Ketua DPR, ya. Jadi tidak benar kalau itu yang disampaikan oleh Ketua DPR. Mungkin persoalan teknis administrasi itu mungkin benar, karena ini ada lembar pengantar naskah. Di sini dikemukakan perihal surat tanggal 16 bulan 2 2021. Kemudian Sekretaris DPRD menyampaikan kepada pimpinan supaya ini ditindaklanjuti tanggal 16 bulan 2 2021. Nah, diteruskan oleh Ketua DPRD tanggal 22 bulan 2. Jadi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sebenarnya ini tidak ada persoalan, Pak Ketua DPR. Karena memang perlu saya jelaskan di sini terkait dengan kegiatan-kegiatan anggota DPRD, kegiatan kelembagaan DPRD harus melalui badan musyawarah. Jadi semua sudah terjadwal. Nah, maka kemarin ketika membahas persoalan kegiatan DPRD pada bulan ini, maka pada hari ini dijadwalkan memang rapat dengar pendapat antara masyarakat Desa Wadaya dan SMP. Sejatinya ini berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya diminta besok atau lusa dijadwalkan kembali, saya pikir yang pertama kita berhadapan dengan administrasi. Karena dengan demikianlah yang ada. Maksudnya semua kegiatan DPRD itu memang sudah terjadwalkan. Jadi perlu saya luruskan supaya dari pihak masyarakat juga mengerti. Karena kami juga punya beban. Keinginan saya memang kalau bisa besok SMP itu dihadirkan. Cuma ini juga bertentangan dengan aturan yang ada di DPRD. Ini harus dipahami oleh bapak-bapak, ibu sekalian. Bukan bermaksud bahwa pihak DPRD tidak mempedulikan atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka saya minta kepada pimpinan agar agenda rapat dengan pendapat antara masyarakat dan PT SMP dijadwalkan kembali bulan depan. Kalau tidak datang, saya pikir sudah selayaknya, kalau bagi saya kita ambil keputusan penting. Kalau perlu diadat saja, karena kita ini masih memiliki adat istiadat yang harus dijunjung tinggi supaya satu sama lain mengerti posisi dan menghargai satu sama lain. Jadi saya pikir itu. Jadi sudah saya luruskan Pak Ade itu tadi, dan saya tidak ingin komentar. Cuma ini saya ingin meluruskan ke Bapak Ibu terkait persoalan surat-surat yang ada di DPRD. Jadi kalau ini berkaitan dengan Ketua DPRD, saya pikir tidak. Karena saya juga mengawal surat ini. Saya tahu benar surat ini. Saya sampaikan ke Ketua DPRD, sehingga Ketua DPRD tertulis di sini sudah menyampaikan tanggal nomor 2. Jadi hanya 4 hari. Karena saya bersama dengan Pak Ketua DPRD ketika tanggal 15, 16, 17. Waktu itu kan saya cerita sedikit kronologinya, minta waktu Pak pimpinan. Setelah ini mungkin berkaitan yang lain. Karena waktu itu ada agenda pelantikan bupati tanggal 17. Jadi kami berangkat ke Pontianak 15, 16, 17, 18. Maka di surat ini memang tanggal 16. Kami tidak ada di sini. Ketika pulang dari Pontianak, baru Ketua DPRD meneruskan tanggal 22. Jadi itu kronologinya, pahamnya. Bukan tidak atau tingkat prestasi segala macam. Jadi supaya semuanya clear dan jelas. Ini sudah tidak lanjuti. Hanya saja memang saya agak heran kenapa surat itu dikirim per hari Jumat, ya, Jumat sore. Memang kita berkenalan dengan istilah hari Kamis ya, kalau tidak salah. Itu persoalan itu. Tapi ini tidak boleh terjadi lagi bulan depan. Saya pikir Pak pimpinan punya kebijaksanaan, dan punya tupoksi dan kewenangan. Nah, selanjutnya sebenarnya juga tidak fair kalau tidak mendengar dari pihak dinas perkebunan, karena sedikit banyak dinas perkebunan juga tahu persoalan ini. Jadi jangan menutup mata. Kalau memang perusahaan memiliki
supaya juga masyarakat mengerti. Seharusnya ini ranahnya sudah selesai dengan dinas perkebunan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini pimpinan saya minta pada dinas perkebunan juga bisa menjelaskan kalau memang ada uang prestasi hal-hal yang terkait dengan pendidikan yang berpesan kepada masyarakat, ini juga dijelaskan. Ini kan terkadang kita tutup mata satu sama lain dan masyarakat berbiarkan sehingga terjadi benturan-benturan. Kami selaku anggota DPRD tentu pada kesempatan ini karena saya tahu betul sebenarnya tanpa dijelaskan itu saya tahu betul persoalan ini. Hanya memang kita berhadapan dengan korporasi besar, mereka punya pendapat hukum lain dan sebagainya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Masyarakat tidak boleh dibiarkan seperti itu di belakang. Nanti kalau ada konflik sosial, kita lagi dipanggil ke sana. Jadi saya ingatkan. Saya pikir saya minta waktu penjelasan dari Dinas. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil kata lima, wajib yang tersoga, sehat dan ibadah. Kalau Ketua DPRD sudah menjalankan tugasnya, sudah menjalankan tupoksinya, sudah mendisposisikan tentang penjadwalan NDP ini. Tetapi di sini yang menjadi dewa di DPRD ini sebenarnya ini yang namanya Eko. Sedikit-sedikit kalau ditanya urusan sama Eko dan Eko terus. Sedangkan Eko ini tidak bisa dihubungi dan kerjanya tidak aktif. Ini kelemahan di Sekretariat DPRD. Termasuk pendamping Komisi 2 juga tidak aktif. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan atau kelalaian tersebut. Tapi kita bertegas juga bahwa kami sudah menjalankan tugas, kami sangkutnya di sekretariat kami. Terus selanjutnya kepada atas waktunya yang saya hormati DPRD Kabupaten Ketapang dan Ibu Sibi untuk yang gagal Pak Ausman ini akan kita juga paham masalah itu. Pak Yanto, Pak Supri, Pak Suli, Bang Henry ini mungkin orang pakar dulu di sini ya. Kita terkait untuk hadir dalam karena di sini sudah melibatkan kepada DAD Ketapang, terus kepada ketua BAC TBBR Ketapang dan ketua Akasimo. Jadi untuk hari ini pertemuannya nanti akan dilakukan. Saya minta ke Bapak tekankan bahwa ini masuk ke sini agar semua tuntutan ini pihak perusahaan bisa memenuhinya. Karena ada apa nih penyambung upaya ini. Memang sudah lama kayak ini, perkara ini dari Pak Simpul dulu saya pernah dengar beritanya, karena saya belum bayar. Terus yang kedua ini patah rangas sebelum tani, ini memang harus dipenuhi karena menyangkut penganiayaan dari Primuk tadi, ada baca lengkap. Terus ada ungkapan buatan Pak Muriel ini pada perusahaan yang telah melalaikan kesepakatan. Ini kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang notaris. Itu jelas. Ini tertulis juga di notaris ini jelas. Jadi ini saya hanya mengingatkan ini karena saya juga orang sana. Jadi kalau memang ini ada 3 cap ini dilecehkan, kita pemahaman kita. Apalagi hari ini Dewan juga dipermainkan oleh perusahaan juga. kami siap bertanya. Ya. Kami pastikan itu. Saya hanya menekankan 3 hal, 5 pokoknya. Tersetan dengan nasional. Yang nomor 6 ini untuk tenaga lokal. Memang perusahaan saya kemarin baru dari PT Mas. Kalau tidak ada titipan DPR, tidak ada titipan camat, tidak ada titipan rakyat, itu tak diterima di PT Mas itu. Saya udah nitip Pak, Anda juga. Tapi tak diterima juga kan? Nah itu contohnya. Jadi memang Jadi perusahaan ini pimpinan. ya itu ada tipe juga. Bagus kan kalau ada titipan dari Pak Solo kan ada orang simpangnya. Cuma dia dititip oleh pimpinannya dari Sumatera. Nah saya kemarin protes. Jadi Pak Albar bilang minta maaf. Saya bilang jangan 2 kali minta maaf. Satu kali. Karena saya titip juga tak masuk itu.
Jadi terima kasih Pak, saya hanya mengingatkan ini yang berurusan dengan adat istiadat ini yang dituntut oleh pihak masyarakat di wilayah. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Saya bersaksi kepada masyarakat Batubara dan elemen-elemen yang telah hadir membantu pada hari ini dari PAD maupun dari PBBR. Jadi kalau mereka ini ataupun lembaga ini dari sini artinya serius, tidak lagi main-main. Apalagi di sini adalah sidang DPR. Gedung ini gedung rakyat, bebas, boleh tidak di sini, tidak masalah. Ini gedung kita semua untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mana hak-hak masyarakat ataupun rakyat Indonesia ditindas oleh oknum ataupun orang-orang yang besar, yang berduit, seperti adalah perusahaan. Ini bukan hal baru. Ini sudah lama. 2014 terjadi insiden berdarah, yaitu mantan Kades waktu itu kepalanya hampir bonyok, pecah sedikit karena lemparan batu. Kenapa perusahaan ini sedikit-sedikit membawa aparat, sedikit-sedikit membawa TNI? Karena mereka ini menakut-nakuti masyarakat supaya masyarakat takut. Tapi saya bangga masyarakat tidak takut kalau itu menjadi hal yang benar dan menuntut haknya sebagaimana yang lainnya. Kita ini punya hak yang sama, hak untuk hidup, hak untuk sukses, dan hak untuk bisa berkembang dan bisa mengungkapkan suatu pendapat. Dan di sini tentunya perusahaan tidak sama sekali menghormati hak-hak itu. Terjadi pada saat ini, dan juga beberapa rapat pada sebelumnya juga terjadi, bukannya pimpinan ataupun sekelasnya general manager yang datang ke Pakistan. Itu bukan menyelesaikan masalah. Maka terjadilah seperti ini beberapa kali. Capek, kasihan masyarakat. Sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengeluarkan uang, meninggalkan keluarga untuk memperjuangkan hal ini. Bahkan tidak diindahkan atau tidak dihormati oleh pihak perusahaan. Maka dalam hal ini tentunya pemerintah daerah bertanggung jawab juga untuk mengurus persoalan-persoalan masyarakat. Dalam hal ini kami lembaga DPRD dan pribadi saya, walaupun saya bukan anggota Komisi 2, tetapi saya berasal dari Dapil 2 dan merasakan hal yang sama seperti mereka ini. Dan juga merasakan proses-proses dari rapat yang sedang kami jalankan dari tahun 2014 sampai sekarang belum tuntas. Karena apa? Tentu saja masyarakat punya pikiran lain seperti yang dikatakan Ketua PBR tadi, bahwa ada sesuatu. Itu dalam kita. Kami juga berpikiran sama. Ada sesuatu. Kita tidak menuduh ya. Tidak boleh. Dan hal ini tadi sampaikan kepada pemerintah daerah, DPRD wajib untuk memberikan rekomendasi untuk kepada pemerintah untuk mengurus hal ini. Dan pemerintah wajib untuk mengevaluasi perusahaan yang ada di daerah, khususnya yang kita bahas hari ini, yaitu PT SMP, baik perizinannya, baik lahannya, perluasan lahannya, apakah mereka ini sudah mentaati peraturannya, peraturan pemerintah, bahkan apa yang
Sutradara Agency. Apakah mereka sudah menjalankannya? Termasuk tenaga lokal ataupun yang lainnya yang tertera dalam dokumen ini. Kalau memang mereka tidak mengindahkan, kenapa mereka berinvestasi di daerah kita? Apakah bisa dipertahankan kalau merugikan masyarakat? Dengan adanya investor, perusahaan yang ada di sekitar kita, di wilayah tempat pengembangan, di wilayah Batudaya, wajib mereka mensejahterakan masyarakat Batudaya dan sekitarnya. Karena itulah tujuannya, membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu intinya. Maka dari itu, hari ini kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena pihak manajemen tidak ada. Ngomong apapun di sini adalah kita hanya diskusi saja, supaya memberi masukan kepada masyarakat untuk rapat yang berikutnya. Kalau rapat yang berikutnya tidak ada lagi, apa lagi tindakan pemerintah daerah? Tentunya masyarakat tidak percaya lagi dengan lembaga ini kalau tidak menuntaskan masalah ini. Apalagi pemerintah. Ini ketua pimpinan rapat tolong supaya memberi surat atau memberi informasi kepada perusahaan awal-awal sebelumnya supaya tidak ada lagi alasan mereka itu tidak datang. Dan juga kepala dinas, bukannya kita tidak menghormati staf-staf lainnya, bukan. Tetapi ini hal penting, bukan main-main. Kami minta yang bertanggung jawab ataupun yang membuat keputusan adalah kepala. Dan harus hadir di kepala dinas. Jangan ada alasan lagi kalau yang tempat tidak ada. Oke, hari ini tidak masalah. Kalau sudah terlanjur tidak ada kan, dan tidak ada alasan. Tapi kalau bulan depan atau rapat apa tanggal berapa, ya, bulan depan nanti dimasuk dalam badan musyawarah akan membuat jadwal DPD sebulan sekali dari awal bulan atau dari akhir bulan untuk kegiatan DPD bulan depan itu adalah akhir bulan ini ataupun tanggal 1 atau tanggal 2. Jadi nanti informasikan supaya dinas menghadirkan kepala dinas, bukan yang lain. Kepala dinas dan kepala bidang. Ini permintaan kami dan masyarakat juga supaya dalam rapat kita ada menemukan bertemu, jangan hanya omong kosong. Kasihan masyarakat datang ke sini, tidak capek akan ngomong mereka buat dapat dari mana datang ke sini. Ditolong Pak Ketua. Tiap perusahaan juga lebih baik kalau ada dirutnya. Kalau memang itu GM itu juga saya pikir sudah bisa, tapi kalau dia itu lebih bagus. Informasikan seawal mungkin, jangan ada kelihatannya atau ada halangan atau apapun. Jadi mereka bisa menyisikan waktu untuk pertemuan ini, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Mereka berinvestasi di daerah mereka, di daerah masyarakat. Itu saja Pak Pimpinan, terima kasih. Selamat sore. Perkebunan dan apa lagi? Peternakan P3 lah. Mana P3? Ada. Tolong supaya perjanjian yang diikat di depan notaris segera direalisasikan oleh perusahaan. Itu. Nah, persoalan penambahan pembagian gas plasma itu harus ditambah 400 sekian hektar. Jadi kalau dulu saya tidak tahu berapa hektar izinnya dulu. Sekarang ada tambah 2000 lebih, berarti harus ditambah 400 hektar sekian. Kalau izinnya 2000, itu dia. Jadi itu rekomendasi keras kita kepada Dinas Pertanian dan catatan kepada kawan-kawan yang mewakili kepala dinas. Tolong ini didengarkan rakyat dan disampaikan kepada kepala dinas supaya apa segera direalisasikan di lapangan, sehingga tidak ada lagi kawan-kawan datang ke sini. Bukan tidak boleh, ini rumah rakyat, siapapun boleh datang, tidak ada larangan. Walaupun rakyat dibatalkan, hak bapak-bapak untuk datang
pasti kawan-kawan tidak akan datang ke sini lagi. Karena apa? Semua sudah tercantum di akte notaris ini. Memang tadi tidak diuraikan secara jelas, tapi saya sudah bertanya kepada bos saya, Suparman. Dia menjelaskan isi perjanjian itu kepada saya. Kalau ini dilakukan, saya berkeyakinan bahwa persoalan kawan-kawan yang datang hari ini bisa diselesaikan. Sudah. Jadi ini berkaitan dengan manifestasi. Kalau memang mereka perusahaan setelah difasilitasi oleh Dinas Pertanian tidak mau, kita melakukan hak angket kita dan kita memfasilitasi kawan-kawan masyarakat untuk melakukan perang di pengadilan. Jadi itu saja pimpinan beberapa hal yang dapat